Udah kehabisan ya? Udah nggak bisa jawab pertanyaan ya? Udah dijelasin tapi congean ya? Karunia iblis bener-bener ini. Hah? Gereja tempat pesta pora digebukin lu sama lu gahon lu. Hah? Lu gahon ngedengerin lu. Gereja tempat pesta pora sembarangan aja sampean. Nabi Isa alaihissalam nanti turun yang kedua kali. Itu salah satunya tugasnya itu mematahkan salib. Salib itu lambang apa? Kristen. Terus membunuh Dajjal. Nah, ente kan Dajjal loh. Nah, ente bakal dibunuh ntar. Nah, saya suka ini ya, punya mainan saya ini. Bagus kayak, ayo kayak VN kayak. Dari tadi main-main ya bang sama dia. Seneng banget nih bisa ketawa-ketawa ya kan. Barusan nota sebentar sih, cukup stres juga. Tapi datang karunia iblis nih, alhamdulillah nih. Bisa plong lagi, bisa lepas lagi ketawa. Ntar nota lagi, ntar jam 7 nih. Gereja tempat pesta ya? Oh, digamparin lu. Oh, sama umat Kristen yang lain. Sembarangan aja. Gereja tempat pesta, tempat hura-hura. Lu mau digamparin lu sama lu gahon. Mau ditabok lu sama Derion. Bilang gereja tempat pesta, tempat hura-hura. Tempat hura-hura mah bukan gereja, diskotik. No. Meditasi, akhirnya lari keluar gereja tempat pesta. Pengikut Paulus loh, bro, pakai otakmu, berpikirlah jernih. Allahmu itu loh, kenapa tidak menyelamatkan Muhammad? Kan gampang sebetulnya. Kalau Allahmu itu memang Tuhan Maha Kuasa, dia bisa menyelamatkan Isa, kenapa nggak bisa menyelamatkan Muhammad? Ya toh? Suruh orang dong diserupakan jadi Muhammad, supaya yang mati itu bukan Muhammad gitu loh. Ya toh, Muhammad kan udah selesai misinya, langsung diangkat ke surga, kan beres. Ya kan? Kenapa nggak bisa? Nah, itu bro, argumentasinya apa? Bisa nggak kok larinya ke gereja, larinya ke Paulus? Anda ini penipu, persis Allahmu ya, penipu ya. Tadi udah dijelaskan itu berapa kali ya. Kenapa Nabi Isa diselamatkan? Kenapa Nabi Muhammad SAW itu meninggal? Setiap yang bernyawa itu semua akan meninggal. Begitu ya. Nabi Isa diambil, diselamatkan karena satu-satunya Nabi yang gagal itu cuma Nabi Isa. Bukan Yesus, bukan Yesus yang modar tuh. Tuhan sampean modar disalib itu. Yang bukan Tuhan yang kalah berantem tuh sama Yakob ya. Itu baru ya Tuhan dodol itu. Tuhan nggak jelas. Gereja tempat pesta digamparin lu sama Torosaki. Tadi kan udah dijelasin, ya kan? Udah dijelasin. Mau dijelasin berapa kali? Nabi Isa itu adalah nabi yang gagal. Nabi yang gagal, nggak punya pengikut. Nabi Isa itu sampai sekarang pun nggak ada pengikutnya. Ya mungkin ada yang tidak menuhankan Nabi Isa, ada, tapi cuma beberapa orang gitu. Nah, sampean itu ikut siapa? Ikut Yesus apa ikut Paulus? Sampean itu Bani Paulus. Bukan keluar topik, bukan. Udah dijelaskan berapa kali, ente aja conge itu kupingnya. Andai kan kuping ente nggak congean, ente pasti paham. Cuma berhubung kuping ente congean, periksa dulu ke THT. Waduh, larinya Nabi Isa yang gagal. Soal gagal tidak gagal itu misinya Allah. Berarti kalau ada seorang nabi gagal, berarti Allahmu yang gagal. Paham enggak? Ya? Kalau seorang intel ditugaskan dan dia gagal, berarti yang ngasih tugas itu gagal, tugasnya gagal, rencananya gagal, semuanya gagal. Paham enggak? Jadi Allahmu itu yang gagal. Kok pengikutnya nggak ada, kok Isa? Yang saya tanya itu kenapa Isa diselamatkan walaupun gagal?
Ya, karena gagal itu kan misinya Allah, bukan misinya Isa. Paham enggak? Isa hanya menyandang misi, tugas. Nah, diselamatkan. Lah Muhammad yang tidak gagal kok gak diselamatkan. Nah, logisnya di mana gitu loh. Coba dipikir pakai otakmu itu, ya. Jangan lari kemana-mana, bro. Terus Nabi Isa disalib, terkutuk, digantung di kayu salib, itu berhasil dia. Berhasil. Bikin gereja, bikin pesta hura-hura, berhasil ya. Udah dijelasin berapa kali, dasar conge bener. Yang gagal itu Tuhan sampean, kalah berantem sama Yakob. Mau gue tunjukin juga ayatnya, ya. Untuk masalah racun, insya Allah bisa gue jelasin. Mau gue tunjukin ayatnya. Tuhan sampean berantem, bergumul sama Yakob, kalah. Babak belur tuh Tuhan sampean. Yang gak mikir itu umat Kristen. Tuhannya digebugin, Tuhannya disalib, Tuhannya dikutuk, diem aja. Nah itu, yang gak mikir itu, gak punya otak. Malah pesta pora di gereja, nyanyi-nyanyi, haleluya, haleluya, Yesus Kristus, Yesus Kristus. Ya, sekali-kali nyanyi ajab kubur, biar lu sadar ya. Cari lagu yang judulnya Ajab Kubur, biar umat Kristen pada sadar semua. Ayo, muslim ngumpul di sini. Coba buka pikiran. Ya, kalau Allahmu itu memang Tuhan yang Maha Kuasa, Dia punya misi, harusnya tidak boleh gagal. Ya, siapapun nabi yang diutus itu pasti berhasil, karena Allah kok yang nugaskan, yang mengutus pertama. Kedua, kalau Allahmu itu Tuhan, ya, kok Isa yang diselamatkan, diserupakan dengan orang lain. Lah Muhammad kok tidak? Ya, kan gampang. Ada waktu 4 tahun loh, sekarat itu Muhammad itu. Diganti aja satu orang yang menggantikan Muhammad, serupa sama Muhammad yang mati diracun. Udah beres. Ya kan? Tapi ternyata Allah itu cuma cerita bohong tentang Isa. Ya, nggak bisa menyelamatkan. Buktinya nabinya sendiri nggak bisa diselamatkan. Nah, kedua, misi gagal. Alasannya misi gagal itu kan kebohongan aja. Kamu berbohong, Allahmu berbohong. Ya udahlah, Islam itu memang agama kebohongan kok. Ya, coba pakai logika, berpikirlah yang jernih. Ya betul, setiap nabi itu memang ada yang berhasil, ada juga yang gagal. Itu sudah ditentukan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nggak berhasil itu, yang ngaco itu ya, Tuhan sampean berantem sama Yakob, kalah, digebugin. Nah itu nggak masuk akal. Manusia kalah berantem wajar, Tuhan digebugin sama Yakob. Babak belur tuh Tuhan lu tuh. Ntar gua kutip ayatnya ya. Tidak masalah. Orang kalau diracun sedikit ya, matinya lama. Kecuali kalau makan langsung banyak, lah itu langsung mati. Kalau racunnya sedikit, ya racun itu bekerjanya pelan. Kalau banyak ya langsung mati. Tapi itu bukan intinya. Intinya itu kan Allahmu itu kan tahu kalau dia itu diracun. Atau nggak tahu Allahmu. Lah kalau tahu kenapa nggak diganti dengan orang yang diserupakan saja. Sama seperti Isa. Allahmu kan tahu kalau Isa itu yang disalib, yang mau dibunuh sama Yahudi. Lah begitu ketangkep kok langsung secepat itu diganti, diserupakan dengan orang lain. Itu loh masalahnya. Lah kenapa Muhammad kok nggak tahu sampai keracunan? Allahmu itu Tuhan atau bukan? Itu loh maksud saya. Coba ini yang dibantah itu. Gitu loh. Kok, nggak tahu lah. Makanya kalau diskusi sama orang Islam itu, kebohongan terus isinya. Nggak berani jujur gitu loh. Oh iya ya, kok bisa ya? Nah, nggak berani jujur. Tahu racun yang keras nggak yang sekarang? Karunia iblis, sianida. Berapa lama membutuhkan waktu sampai dia meninggal itu? Paling lama itu cuma 15 menit. Itu racun sianida. Mau bukti nggak? Sesuai di Markus itu.
minum racun nggak apa-apa. Nah, kalau lu bisa minum racun sianida nggak apa-apa. Gua jadi ateis deh, ya. Jadi ateis gua, bener. Tapi kalau lu modar, lu jangan salahin gua. Loh, kok nggak usah bahas Islam, takut kamu. Saya ini kan memaparkan fakta, pakai logika logis. Ya kan, kamu tahu kan ceritanya, Isa begitu ditangkap langsung dirubah, dikasih orang yang serupa dengan dia. Itu kan ceritanya kan begitu kan? Atau kamu menyangkali juga itu? Nah, kalau Isa yang mau ditangkap itu bisa diganti dengan orang lain, nabinya, kenapa Muhammad yang mau diracun Allahmu tidak tahu? Tahu nggak? Muhammad itu kan mau diracun, harusnya kan Allahmu itu tahu, terus langsung diganti sama orang yang serupa dengan Muhammad. Itu udah beres. Itu loh pertanyaan saya. Nabi Isa sama Muhammad itu kan sama sih, utusan kan, utusan Allah kan, menyandang misi yang sama kan. Nah, kenapa? Apa salahnya Muhammad kok dibiarkan keracunan? Apa salahnya? Itu loh yang saya tanya. Coba dipikir gitu loh. Kalau diskusi itu yang benar, dipikir. Jangan asal bela tok dengan kebohongan-kebohongan. Duh, muslim ini, kamu tuh jadi seperti Allahmu ya, suka muter-muter. Kenapa nggak mau balas BN gua? Kuping lu ini ya? Apa sih? Kuping lu nggak enak ya? Dengar ketawa gua, dengar cemooh gua. Emang fakta, Nabi Muhammad diracun diakui, tetapi tidak sempat untuk meminum. Itu fakta. Nah, kalau Tuhan lu digebugin sama Yakob, nah itu fakta. Tuhan lu babak belur lu teh. Ibarat pertandingan tinju, TKO itu di ronde pertama, babak belur itu. Lagi. Bukan masalah 15 menit, 1 tahun, 4 tahun. Bukan masalah itu. Sekarang Allahmu itu tahu nggak kalau Isa itu mau dibunuh? Tahu kan? Makanya diganti dengan orang yang diserupakan. Sekarang Allahmu itu, kalau Tuhan, tahu nggak kira-kira kalau Muhammad itu mau dibunuh? Tahu kan harusnya? Nah, kalau tahu kenapa nggak diganti dengan orang yang diserupakan? Ayo, kenapa kok dibiarkan Muhammad makan daging itu yang beracun? Ini pertanyaan saya, bro. Coba pikiranmu yang jernih. Pernah nggak kamu tanya sama ustadzmu seperti ini? Ya, Allah itu maha tahu, katanya. Nah, kenyataannya, dia bisa menyelamatkan Isa, kenapa Muhammad kok tidak diselamatkan? Sama-sama nabi, sama-sama utusan, sama-sama menyandang misi. Nah, itu loh, coba dipikir. Ya, udah, nggak usah ngeles macem-macem lah. Saya tidak akan tanggapi pernyataan-pernyataan argumentasi bohong aja. Makanya saya ngomong, Allahmu itu pembohong. Ya, dia nggak menyelamatkan Isa, cuma ceritanya menyelamatkan. Buktinya menyelamatkan Muhammad nggak bisa kok. Apa yang bisa diandalkan dari Allahmu itu? Nggak apa-apa. Kamu mau ketawa, ketawa aja. Justru kelihatan kamu bodohnya. Persis seperti Allahmu kalau ketawa kan. Allahmu itu kan ketawa seperti itu. Ya, saya tanya, ya Allah, kamu ini Tuhan atau bukan sih? Kalau Isa ditangkap kamu bisa tahu, cepet ganti dia. Lah kalau Muhammad mau diracun kamu kok nggak tahu? Ketawa dia. Hahaha. Nah, Allahmu pembohong kok. Dia sama seperti kamu kan ketawanya. Kan daging itu berbicara, itulah mujizatnya. Kalau misalkan diracun di dalam kambing itu, di dalam makanan itu ada racun, Nabi Muhammad memuntahkan. Siapa yang ngasih tahu? Oh, Nabi Muhammad punya intelijen, ya kan? Siapa intelijennya? Allah Subhanahu Wa Taala. Di sampingnya ada Jibril yang selalu menjaga. Tetapi kita harus mengakui Nabi Muhammad meninggal. Ya, Nabi Muhammad itu manusia. Bagaimana dengan Tuhan yang babak belur itu, dikebugin Yakob itu? Masuk akal nggak? Coba masuk akal nggak? Gue pengen nanya. Nggak, menurut sampean begini, manusia mati
kita harus mengakui sesuai di dalam ayat Al-Quran ya, setiap yang hidup itu, setiap yang bernyawa itu pasti mati. Nah sekarang masuk akal nggak Tuhan sampean digebukin sama Yakob sampai babak belur? Masuk akal nggak itu? Tuhan sampean kalah. Gereja tempat pesta pora, digamparin lo sama Lugahon lo. Loh kok larinya ke Tuhan saya? Isa mas, memang Isa Tuhan saya? Bukan, Isa itu kan nabi yang di Quranmu itu. Allahmu tahu waktu Isa ditangkap, makanya diselamatkan karena dia nabinya, nabi Allah. Lah, Allahmu tahu nggak kalau Muhammad mau diracun? Harusnya tahu kan nabi Allah kan, nabinya kan. Nah, kenapa Isa diselamatkan tapi Muhammad tidak? Ini aja loh, kamu nggak usah muter-muter kemana-mana. Ketawamu itu persis seperti Allah. Allahmu pembohong itu ketawa persis seperti itu ya. Nggak buang, persis sudah Allahmu itu. Makanya kamu itu persis seperti Allahmu pembohong, ya. Tadi udah dijelasin, Nabi Muhammad tidak tahu, tetapi ada yang maha tahu. Intelijen Nabi Muhammad itu Jibril sama Allah langsung. Nah, pada saat Nabi Muhammad mau makan makanan itu berbicara, jangan dimakan sebab sudah diracun. Nabi Muhammad memuntahkan, itu tandanya Allah itu maha tahu. Diberikan mujizat itu kalau makanan itu bisa bicara. Nah sekarang gue pengen nanya dong gantian, Tuhan sampean berantem sama Yakob, babak belur digebukin, itu yang menang itu Yakob. Kira-kira masuk akal nggak Tuhan sampean seperti itu? Kalau Nabi Isa di dalam Al-Quran, kami begitu memuliakan Nabi Isa, kami begitu mengagumi Nabi Isa. Tidak ada satupun umat Muslim yang namanya menghina ataupun menghujat Nabi Isa, tidak. Nah, yang kami hujat di sini adalah Yesus, Tuhan lo. Yang kalah berantem sama Yakob. Kasihan deh. Belum rematch ya? Belum ya? Belum ada tanding ulang gitu. Ini lagi. Muhammad memang tidak tahu. Ya? Maksud saya ngomong Muhammad tahu. Ini kamu sekarang intelijennya tahu Jibril. Aku tanya Allahmu itu maha tahu tidak? Allah kan tahu kalau Isa itu mau disalib. Perbandingannya itu loh, Isa dengan Muhammad. Isa mau ditangkap, Allahmu tahu dan segera diganti dengan orang yang serupakan. Lah sekarang Muhammad itu mau diracun. Muhammadnya nggak tahu, kalau tahu ya nggak usah pakai Allah. Lah di sini tuh taruhannya kan Allahmu. Sekarang kamu pakai intelijennya Jibril lagi. Bohongmu itu apalagi sih? Banyaknya kalau bohong itu. Ya, pembohongan di Islam ini memang banyak sekali. Tapi saya kejar terus, ya. Buktikan Allahmu itu memang Tuhan, gitu loh. Ya, jangan bohong-bohong terus. Tak kejar kamu. Jawab dulu pertanyaan gua itu. Masuk akal nggak? Tuhan lo, Tuhan yang maha perkasa, El Gibor, El Sadai, tapi digebukin sama Yakob itu, habis digebukin itu. Babak belur sampai biru-biru. Kan beli betadinnya kan dekat rumah itu, dekat rumah gua. Beli betadin, beli perban, terus beli apa lagi? Masuk akal nggak? Tuhan yang begitu maha perkasa digebukin itu, diaperkat, dipukul, ditendang sama Yakob. Yakob pemenangnya itu. Luar biasa itu Yakob. Ngapain ente menuhankan Tuhan yang kalah berantem? Mendingan ente menuhankan sama Yakob yang jelas bisa mengalahkan Tuhan. Lah mujizatnya Muhammad kok sempat makan. Dagingnya bicara, ini aku beracun, tapi kok dimakan sama Muhammad. Loh, Allahmu itu loh, kok nggak bisa gantikan dengan orang lain aja yang seperti Muhammad yang makan gitu loh. Jadi Muhammad tuh bersih, nggak makan sama sekali karena sudah disingkirkan oleh Allahmu. Sama seperti Isa kan, Isa nggak disalibkan, yang disalibkan orang yang diserupakan. Itu loh mas, maksudnya tuh begitu. Allahmu itu Tuhan atau bukan, atau cuma Tuhan abal-abal, ya, Tuhan pembohong, dan kamu ini yang membohongi, gitu loh. Kamu ini bukan Tuhan, kamu bohong-bohongkan supaya jadi Tuhan. Allah itu menyelamatkan Muhammad, ya, membuat daging berbicara, itu Allahmu yang buatkan begitu kan.
ya kan? Allahmu yang ngasih tahu kan. Lah kenapa kok susah-susah ngasih tahu? Ya diganti sama orang aja kan beres. Sama Isa bisa kok, sama Muhammad nggak bisa. Itu loh. Ya udah nggak usah bohong-bohong lah, capek saya. Nggak, ntar dulu, nanti dijawab ya. Tadi kan udah dijawab, Nabi Muhammad tidak tahu. Iya, Nabi Muhammad memang tidak tahu. Yang memakan makanan itu bukan Nabi Muhammad, tetapi sahabatnya, dan sahabatnya meninggal. Nabi Muhammad sempat memakan tapi memuntahkan. Karena makanan itu berbicara, itu salah satu mujizat Nabi Muhammad. Nah sekarang bagaimana dengan mujizat Yakob yang bisa mengalahkan dan lebak blur itu Tuhan sampean itu digebukin itu, ha? Perbannya aja nih, bekas perbannya masih ada nih di rumah dewa ini. Perban, betadin, ditinggalin nih sama Tuhan sampean nih. Sama Repano, gimana tuh, ha? Lebih masuk akal mana kira-kira? Pakai otak ya, pakai otak taruh di kepala, jangan di pantat. Kamu apa sih yang kamu permasalahkan? Ya, Pak Karunia Dewa. Sebenarnya apa sih yang kamu permasalahkan? Tuhan. Ya, permasalahkan Tuhan di sini. Ya, kalau kamu nggak mau mengakui Allah itu Tuhan ya nggak apa-apa, Pak. Ya, tapi jangan dihinakan. Ya, Tuhan itu tidak boleh dihinakan, Pak, apalagi mengutuknya. Paham nggak? Ya, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan juga. Ya, itu Bapak udah nggak baik itu. Ya, Anda menghina Tuhan itu, Pak. Anda menghina sesembahan, ya, yang disembah oleh seluruh makhluk. Kalau kamu membahas Allah itu tidak ada. Ya, justru yang dipertanyakan itu apakah Yesus itu adalah Tuhan, gitu aja kok repot. Kalau masalah racun itu sendiri saja, ya kalau dibaca ya hadisnya itu kan jelas siapa yang meninggal di situ, yaitu Bishr bin Bara. Kenapa Anda masih berasumsi bahwa Rasulullah itu ya mati karena racun? Padahal selama 4 tahun beliau itu tidak sakit loh, tapi dalam keadaan sehat. Dia melakukan Fathul Mekah, Pak. Ya, dia melakukan Fathul Mekah. Masa ia dalam keadaan 4 tahun itu, ya kan? Ya, Anda katakan bahwa beliau itu ya sedang sakit dalam keadaan diracun. Itu mustahil. Nggak ada manusia biasa itu tahan selama 4 tahun. Sedangkan Bishr bin Bara itu sudah meninggal sewaktu itu juga. Dan lucunya wanita Yahudi yang meracuni Nabi itu ya telah beriman kepada Allah yang kau hina sekarang ini. Beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, ya, satu-satunya yang layak disembah oleh seluruh makhluk, ya, dan beriman bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah yang kau jelek-jelekkan saat ini. Kok ini, Pak, wajar, Pak, kalau kamu seperti ini. Ya, karena apa? Karena kamu ini sendiri sebenarnya umat terkutuk, terlaknat. Mah, udahlah mah, capek ngobrol sama dia. Kupingnya conge juga, kupingnya congean dia itu, kuning itu kupingnya itu, nggak akan didengerin, percuma. Udah mandi belum? Kalau belum mandi, ntar mandi bareng aja ya. Hujanan, kayak film India itu, hujan-hujan berdua. Ternyata cuma segitu toh penipu jawabnya. Gak bisa jawab. Penipu itu pasti gak bisa jawab, ya, logikanya jongkok pasti. Ketawa persis seperti Allah itu pembohong. Kalau ketawa ya seperti begitu itu, ya, makanya saya dengerin aja ketawanya, lucu. Udah kehabisan ya, udah nggak bisa jawab pertanyaan ya, udah dijelasin tapi congean ya. Karunia iblis bener-bener ini, ha? Gereja tempat pesta pora digebukin lu sama lu gahon lu, ha? Lu gahon ngedengerin lu. Gereja tempat pesta pora sembarangan aja sampean. Nabi Isa alaihissalam nanti turun yang kedua kali, itu salah satunya tugasnya itu mematahkan salib. Salib itu lambang apa? Kristen. Terus membunuh Dajjal. Nah, ente kan Dajjal loh. Nah, ente bakal dibunuh ntar. Nah, saya suka ini ya, punya mainan saya ini. Bagus kayak VN kayak. Dari tadi main-main ya bang sama dia. Seneng banget nih bisa ketawa-ketawa ya kan. Barusan nota sebentar sih, cukup stres juga. Tapi datang karunia iblis nih, alhamdulillah nih. Bisa plong lagi, bisa lepas lagi ketawa. Ntar nota lagi, ntar jam 7 nih, sibuk. Iya, saya kan udah meneliti dia dari teman-teman. Ternyata dia tuh
stres itu. Makanya ya kayak gitu, makanya tak mainin aja karena kejiwaan dia itu. Iya betul, kalau bisa dibilang kategorikan sama dewa, dia itu stres. Sebenarnya orang stres itu tidak usah pergi ke psikiater, cukup ke pesantren, dengerin syair-syair Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran, insya Allah akan normal. Psikiater udah mengakui kok, Al-Quran itu adalah luar biasa itu. Pada saat orang stres, bayi menangis, mendengarkan bacaan Al-Quran, tiba-tiba tenang pikiran gitu. Tenang pikiran, biji pun bening bang.